Bu Rukmini pikir syukuran ulang tahunnya ke-60 akan menjadi panggung kemenangannya. Ia duduk di sofa kulit mahal milikku, memberi perintah seperti aku pembantu. Aku menunduk, pura-pura patuh. Tapi sebelum lilin ulang tahun ditiup, 60 tamu akan melihat dokumen yang membuat keluarganya membeku. Selamat datang di kanal Lika-Liku Kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah seperti ini. Coba tulis di komentar, Anda mendengarkan dari kota atau negara mana, biar kita saling menyapa di sini. Dan satu pertanyaan untuk Anda. Pernah lihat orang seperti ini di kehidupan nyata? Namaku Avelia. 5 tahun aku menikah dengan Bagaskara dan tinggal di apartemen Candi Aruna, Semarang. Unit kami hanya 80 meter persegi, tapi selama ini cukup untuk bertahan. Aku bekerja sebagai staf senior di perusahaan logistik dekat Jalan Pemuda. Gajiku tidak mewah, tetapi stabil. Dari gajiku cicilan apartemen dibayar, listrik, air, internet, iuran gedung, obat punggung Bu Rukmini, sampai kebaya bludru yang kini ia pakai untuk memamerkan diri di depan keluarga besar. Bagaskara bukan laki-laki miskin. Ia bekerja juga, tapi gajinya selalu habis untuk cicilan mobil, kopi mahal, rokok elektrik, dan nongkrong dengan teman kantor. Setiap akhir bulan, ia berkata uangnya sedang seret. Setiap kali aku bertanya kemana larinya, Bu Rukmini langsung menyela. Laki-laki itu banyak tanggungan pikiran. Istri jangan terlalu hitung-hitungan. Lama-lama aku berhenti bertanya, karena setiap pertanyaan membuatku tampak seperti perempuan pelit yang tidak tahu diri. Hubunganku dengan Bu Rukmini sejak awal memang tidak pernah hangat. Baginya, aku cuma perempuan dari Kendal yang beruntung dipinang anak kota. Ia sering berkata pada kerabatnya, Avelia itu rajin, tapi tetap saja darah kampungnya kelihatan. Aku mendengar, pura-pura tidak mendengar, lalu tetap menyeduhkan teh, memijat punggungnya, membelikan vitamin, dan mengantar kontrol ke dokter. Aku mengira kesabaran akan mengubah penilaian. Ternyata bagi orang yang ingin merendahkanmu, kebaikan hanya bahan bakar baru untuk memerintah. Mendengar rencana syukuran di rumah, aku meletakkan piring buah di meja. Bu, kalau keluarga besar datang, paling sedikit 20 orang. Apartemen kita sempit. Kalau mau di rumah, saya bisa masak 12 menu besar. Pasti cukup. Bagaskara tertawa pendek. 12 menu? Kamu pikir ini makan pengemis? Ulang tahun ibu yang ke-60 itu harus sempurna. 60 menu makanan Jawa dan Nusantara. Tidak boleh kurang satu pun. Aku menatapnya, berharap ia bercanda. Tapi wajahnya serius, penuh rasa berkuasa. Bu Rukmini mengangguk pelan. Menantu yang tahu bakti tidak banyak alasan. Ibu cuma mau bangga di depan keluarga. Darahku naik sampai ke kepala. 60 menu sendirian dalam semalam itu tidak masuk akal. Koki hotel saja butuh tim. Aku kerja seharian, belum belanja, belum potong bumbu, belum rebus, belum goreng. Risoles saja perlu isi, kulit, lipatan. Belum rawon, garang asem, sop buntut, gudeg, urap, ayam bumbu rujak. Wajah Bagaskara berubah. Ia berdiri. Tubuhnya besar menutupi cahaya televisi. Ibu membesarkanku sendirian. Seumur hidupnya menderita. Sekarang cuma minta ulang tahun yang layak. Kamu bilang tidak masuk akal. Ini bukan soal bakti, kataku. Suaraku gemetar. Tapi kali itu aku tidak berhenti. 5 tahun aku memijat punggung ibu tiap sore. Aku belikan jamu mahal, madu, kebaya, bayar cicilan rumah ini. Bahkan uang rokokmu sering dari dompetku. Kamu gajian, habis untuk mobil, kafe, dan teman-temanmu. Kapan kamu benar-benar menafkahi rumah ini? Kalimat itu menghantam harga dirinya. Mata Bagaskara memerah. Ia menerjang, mencengkeram pergelangan tanganku, lalu menarik rambutku sampai kulit kepalaku seperti terkoyak. Aku menjerit. Ia menyeretku ke dapur seperti menyeret karung. Mendorong pinggangku ke meja marmer sampai aku jatuh terduduk. Bu Rukmini tidak menolong. Dari ruang tamu ia hanya berkata,
Perempuan kalau mulutnya terlalu tinggi memang harus diajari. Dengar baik-baik, Avelia, geram Bagaskara. 60 menu besok. Kalau kurang satu, kamu pulang ke kampungmu yang miskin itu. Malam ini diam di dapur. Pikirkan menunya. Jangan harap keluar sebelum tahu diri. Pintu dapur dibanting. Suara kunci diputar dari luar. Aku memukul pintu, berteriak, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Dari ruang tamu terdengar tawa buruk Mini dan suara televisi. Di dapur gelap itu, dengan piring berminyak di wastafel dan bau bawang yang menempel di udara, aku duduk gemetar. Selama 5 tahun, aku mengira kesabaran akan dibayar dengan penerimaan. Ternyata kesabaranku hanya membuat mereka yakin aku bisa diinjak tanpa batas. Aku berdiri pelan, membasuh wajah di wastafel. Di kaca jendela, bayanganku tampak asing. Rambut acak-acakan, mata merah, daster bernoda sari buah. Aku melihat perempuan yang dulu lulus dengan beasiswa, perempuan yang pernah dipuji direktur karena proposalnya menyelamatkan proyek besar, kini dikunci di dapur dan dipaksa membuktikan bakti lewat 60 menu. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Untung ponsel masih di sakuku. Aku membuka kontak dan menelepon Laraswati, sahabat kuliahku yang kini menjadi pengacara perceraian di kawasan Simpang 5. Begitu mendengar suaranya, aku berkata dengan sangat tenang, "Laras, tawaranmu dulu masih berlaku." Hening sejenak, lalu suaranya berubah tajam. "Akhirnya kamu sadar. Kamu di mana?" "Dikunci di dapur." Bagaskara menjambak rambutku, membenturkan pinggangku ke meja, lalu mengunci pintu dari luar. "Besok aku dipaksa masak 60 menu untuk ulang tahun ibunya." "Bangsat," desis Laras. "Kamu terluka. Kulit kepala lecet, pinggang sakit, tapi aku masih bisa jalan. Dengar, jangan menangis. Simpan semua bukti. Aku siapkan gugatan cerai, permohonan perlindungan, dan laporan KDRT. Kamu punya rekaman." Aku menatap aplikasi perekam suara yang masih berjalan sejak Bagaskara mulai membentakku. "Punya. Semua terekam." "Bagus. Sekarang cari cara keluar. Datang ke apartemenku." Aku menutup telepon, lalu mengambil kotak teh tua di sudut lemari dapur. Di dalamnya ada kartu ATM rahasia berisi 100 juta rupiah. Tabungan kecil yang kusisihkan selama 5 tahun. Dulu itu kubuat untuk keadaan darurat. Ternyata malam ini hidupku memang sedang terbakar. Ketika Bagaskara membuka pintu sekitar setengah jam kemudian, ia masih berbau alkohol. Sudah kepikiran menunya. Aku menunduk, tersenyum patuh. "Sudah, Mas. 60 menu memang pantas untuk ibu. Tapi bahan di kulkas tidak cukup. Aku harus ke supermarket besar 24 jam. Kalau belanjanya besok pagi, tidak akan sempat." Kesombongannya mengalahkan kecurigaannya. Ia menyingkir. "Cepat pulang. Jangan macam-macam." Aku keluar dari dapur, mengambil tas kerja, mengganti sepatu, lalu meninggalkan apartemen tanpa menoleh. Di lobi, aku memesan taksi online menuju apartemen Arunika Residence tempat Laras tinggal. Saat mobil menjauh dari Candi Aruna, aku melihat jendela dapur kami masih menyala. Bagaskara pasti menungguku kembali dengan belanjaan. Menunggu aku menjadi babu semalaman. Sayang sekali. Besok aku memang akan mengirimkan 60 menu. Hanya saja bentuknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Di apartemen Laras, ia langsung memotret luka di kepalaku, membersihkan darah kecil di kulit, lalu membuka laptop. Kami menghitung harta. Apartemen itu dibeli atas nama bersama. Uang muka memang dari Buruk Mini, tapi cicilan 5 tahun dibayar dari rekeningku. Renovasi, perabot, dan biaya bulanan juga dariku. Laras memperkirakan aku berhak membawa 800 juta sampai 1 miliar. Belum termasuk ganti rugi imaterial karena KDRT dan kekerasan psikis. "Aku tidak cuma mau cerai," kataku sambil membuka rekaman suara dan screenshot grup keluarga. "Aku mau topeng mereka robek di depan semua orang." Laras tersenyum dingin. "Kalau begitu,
Kita buat rapi. Sampai subuh, aku menyusun presentasi. Slide pertama, kebenaran tentang pernikahan saya dan Bagaskara. Slide berikutnya berisi foto luka di kepalaku, transkrip ancaman 60 menu, screenshot hinaan buruk mini di grup keluarga, dan dokumen paling menyakitkan, rekam medis dari klinik ilegal tahun lalu, ketika mereka memaksaku menggugurkan kandungan karena hasil USG menyebut bayiku perempuan. Prosedur itu merusak rahimku dan membuatku nyaris tidak bisa hamil lagi. Pagi menjelang, Laras memberiku blazer navy, rok rapi, dan sepatu hak hitam. Buang daster itu. Hari ini kamu bukan pelayan. Kamu kreditur yang datang menagih utang. Pukul 11.30, mobil Laras berhenti di depan apartemenku. Bersama kami ada dia, reporter dari Suara Kota, seorang kamerawan, dan 2 polisi berpakaian preman. Laras membawa map gugatan cerai, permohonan perlindungan, dan laporan awal. Aku menatap balkon lantai 5, mendengar suara kerabat tertawa dari atas. Mereka sedang menunggu pesta. Pintu unit setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara buruk mini, tinggi dan bangga. Menantuku itu memang dari kampung, tapi cekatan. Hari ini demi umurku yang ke-60. Dia masak 60 menu sendiri. Aku mendorong pintu sampai membentur dinding. Ruang tamu langsung sunyi. Puluhan orang menatapku. Buruk mini duduk di kursi tengah memakai kebaya merah marun yang kubeli. Bagaskara di sampingnya, merokok dan menyombongkan sesuatu pada sepupunya. "Avelia," teriaknya. "Kamu dari mana? Mana makanannya?" Aku memberi isyarat. 2 orang mengangkat kardus besar masuk dan meletakkannya di tengah ruangan. Kardus dibuka. Bau minyak tengik dan kecap murah menyebar. Di dalamnya tersusun 60 kotak nasi warteg, nasi keras, kangkung layu, dan irisan tetelan tipis. Aku mengambil 1 kotak dan meletakkannya di depan buruk mini. Menu pertama, Bu. Kotak kedua. Menu kedua. Kotak ketiga. Menu ketiga. Bagaskara mengamuk, menyapu kotak-kotak itu sampai nasi dan kuah berceceran ke lantai, bahkan mengenai ujung kebaya ibunya. Para kerabat mulai mencaci. Tidak tahu adat. Menantu kurang ajar. Mertua ulang tahun diberi makanan murahan. "Tutup mulut kalian," kataku. Ruang tamu hening. Aku menatap buruk mini. Saat ibu memaksa saya masak 60 menu sendirian, ibu bicara adat. Saat anak ibu menjambak rambut saya dan mengunci saya di dapur, kenapa tidak bicara adat? Bagaskara maju hendak menamparku. 2 polisi langsung menangkap tangannya dan menekannya ke dinding. Wajahnya pucat. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai dan melemparkannya ke meja. Hari ini, di depan seluruh keluarga, polisi, dan wartawan, saya resmi menggugat cerai Bagaskara. 60 nasi bungkus ini bakti terakhir saya. Mulai hari ini, saya tidak berutang apapun pada kalian. Utang kalian pada saya akan saya tagih lewat hukum. Bagaskara meraung. "Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Aku membuka rekaman tadi malam. Suaranya sendiri memenuhi ruangan. Ancaman 60 menu, hinaan kampung miskin, pintu dibanting, kunci diputar. Wajah para kerabat berubah. Yang tadi paling keras mencaci kini menunduk. Belum selesai. Aku melempar tumpukan screenshot chat grup keluarga. Ini hinaan buruk mini. Perempuan kampung. Mandul. Bawa sial. Kalian semua ada di grup itu. Kalian membaca dan diam. Buruk mini gemetar. Fitnah. Silakan buka ponsel masing-masing. Lalu aku mengeluarkan dokumen terakhir. Rekam medis. Tanganku bergetar, tapi suaraku tetap jelas. Februari tahun lalu, saya hamil 3 bulan. Ketika klinik ilegal mengatakan bayi saya perempuan, buruk mini memaksa saya aborsi. Bagaskara, suami saya, ikut menahan tubuh saya. Aku memutar rekaman lama. Suara buruk mini terdengar dingin. Anak perempuan tidak ada gunanya. Gugurkan saja. Keluarga kita butuh cucu laki-laki. Ruangan meledak dalam bisik panik. Seorang bibi tua menutup mulut.
Seorang paman menatap buruk Mini seperti melihat monster. Buruk Mini ambruk, meraung bahwa aku perempuan jahat, tapi tidak ada yang maju membelanya. Laras melangkah ke depan. Klien saya telah melaporkan dugaan penganiayaan, penyekapan, kekerasan psikis, dan pemaksaan aborsi. Mulai hari ini, Saudara Bagaskara dilarang mendekati klien saya. Aku menatap Bagaskara untuk terakhir kali. Kita bertemu di pengadilan. Setiap darah yang kamu hisap dariku akan kamu muntahkan kembali beserta bunganya. Artikel dia terbit malam itu dan langsung viral. Publik mengecam Bagaskara dan buruk Mini. Tapi 2 jam kemudian, Bagaskara mengunggah video dari rumah sakit. Buruk Mini memakai masker oksigen, tampak lemah. Bagaskara menangis di samping ranjang. Avelia, aku salah. Tapi ibu sekarang masuk UGD. Apa kamu tega menekan kami sampai ibu mati? Pulanglah. Cabut laporan. Rumah kita tidak bisa tanpa kamu. Seperti yang kuduga, sebagian komentar mulai berbalik. Ada yang bilang aku terlalu keras. Ada yang meminta aku memaafkan mertua. Besok paginya serangan lebih kotor datang. Akun gosip menyebarkan foto masa kuliahku dengan teman laki-laki, foto bertemu klien, dan narasi bahwa aku perempuan liar yang pura-pura korban. Orang tuaku dikendal di teror wartawan palsu. Perusahaanku menonaktifkanku sementara demi reputasi. Bagaskara mengirim pesan. Cabut laporan dan bilang rekaman itu salah paham. Berita negatifmu akan hilang. Kalau jadi janda dengan nama hancur, kamu bukan apa-apa. Serangan itu tidak berhenti pada foto. Pagi berikutnya, ibu kandungku di Kendal menelepon sambil menangis. Katanya 2 orang mengaku wartawan datang ke rumah, menanyakan apakah benar aku punya om kaya di Semarang. Tetangga berdiri di pagar, mendengar semuanya. Bapakku, Pak Prawiro, yang selama ini tenang, sampai dadanya sesak karena menahan malu. Saat mendengar suara ibu gemetar, aku hampir runtuh. Bagaskara tahu titik lemahku bukan lagi diriku, tapi orang tuaku. Di jam yang sama, HRD kantorku menelepon. Mereka memakai bahasa yang sangat halus, tapi maknanya jelas. Aku diminta tidak masuk kerja dulu karena kasus pribadiku dianggap mengganggu citra perusahaan. 5 tahun aku lembur, menyelamatkan proyek, menutup kesalahan tim, dan semua itu kalah oleh 3 unggahan akun gosip. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Rasa malu yang dulu ingin dipakai Bagaskara untuk menekuk leherku justru berubah menjadi kemarahan yang membuat mataku jernih. Aku tidak akan klarifikasi panjang, kataku pada Laras. Kalau aku menjelaskan satu persatu, mereka akan mencari celah baru. Aku mau bukti, bukan curhat. Laras mengangguk. Bagus. Kita jawab dengan laporan polisi dan jejak uang. Aku menatap pesan itu, lalu screenshot. Laras, sekarang kita balas. Kami menemui Diah dan Jatmiko, konsultan IT redaksinya, di kedai kopi kecil dekat Tembalang. Jatmiko melacak pola akun buzzer. Semua mengarah ke satu perusahaan komunikasi digital di Jalan Gajah Mada. Dari mutasi rekening lama yang berhasil kutemukan di email cadangan Bagaskara, terlihat 3 hari sebelumnya buruk Mini mentransfer 300 juta dengan catatan renovasi rumah. 200 juta langsung dikirim ke PT Citra Wicara Digital. Laras mengecek akta perusahaan. Komisarisnya, Suryanto Saputra, pengacara yang mewakili Bagaskara di sidang awal. Ia memakai perusahaan PR untuk membunuh karakter lawan dalam kasus perceraian. Ini pidana, kata Laras. Bukan cuma cerai. Kami melapor ke Siberpolda Jawa Tengah, menyerahkan mutasi rekening, akta perusahaan, alamat IP, dan pesan ancaman. Dia menerbitkan investigasi berjudul Plot Twist Kasus 60 Menu. Buzzer hitam di balik meja pengacara. Publik meledak. Akun-akun yang kemarin menyerangku mulai menghapus postingan. Kantor Suryanto digeledah. Bagaskara dan Suryanto ditangkap. Dalam penyidikan, semua menjadi lebih jelas. Komputer kantor Suryanto menyimpan daftar akun, naskah fitnah, foto pribadiku, bahkan jadwal unggahan. Ada folder bernama paket menantu durhaka.
Di dalamnya terdapat instruksi untuk menggiring opini bahwa aku perempuan tidak bermoral, bahwa rekaman KDRT hasil editan, dan bahwa Buruk Mini hanyalah ibu tua yang dianiaya menantu modern. Melihat nama folder itu, aku sempat mual. Mereka tidak hanya ingin menang. Mereka ingin membunuh martabatku sampai aku takut hidup. Polisi juga menemukan bukti pembayaran bertahap dari rekening Bagaskara ke perusahaan buzzer. Saat ditanya dari mana uang itu berasal, Bagaskara akhirnya mengakui sebagian dana dari Buruk Mini. Mertuaku yang dulu bilang perempuan harus menjaga nama keluarga ternyata menggadaikan nama keluarganya sendiri demi menghancurkan menantunya. Ketika berita penangkapan itu muncul, komentar publik berbalik total. Orang-orang yang kemarin menyuruhku memaafkan kini menulis bahwa mereka malu sempat percaya sandiwara mereka. Di halaman kantor polisi, Bagaskara melihatku dan langsung berteriak, "Avelia, itu ide pengacara. Aku tidak tahu melanggar hukum. Cabut laporan. Aku kasih seluruh rumah untukmu." Aku berjalan mendekat. "Waktu kamu mengunci aku di dapur. Apa kamu ingat cinta? Waktu kamu menahan tubuhku di klinik ilegal. Apa kamu ingat cinta? Waktu kamu memakai uang ibumu untuk menghancurkan namaku dan meneror orang tuaku. Apa kamu ingat cinta?" Ia menangis. Tapi air matanya tidak lagi punya harga. Sidang cerai berlangsung di Pengadilan Agama Semarang. Di ruang sidang, Bagaskara tiba-tiba berubah menjadi laki-laki lemah yang menangis. Ia mengaku mabuk, menyesal, dan ingin memperbaiki rumah tangga. Buruk Mini yang katanya sakit keras ternyata hadir dengan wajah segar. Menyeka mata setiap kali hakim menoleh. Pengacara Suryanto, sebelum terseret kasus buzzer, sempat memutarbalikkan semuanya. KDRT disebut kontak fisik saat menahan istri. Paksaan 60 menu disebut tradisi bakti. Aborsi paksa disebut salah paham medis. Hakim menyarankan mediasi. Aku berdiri dan menatap lurus ke depan. "Yang mulia, 5 tahun saya sudah memediasi diri saya sendiri. Saya memaafkan hinaan, dibayar dengan kekerasan. Saya menjaga keluarga, dibayar dengan penyekapan. Saya hamil, lalu anak saya dirampas karena perempuan. Budaya tidak boleh menjadi kuburan bagi korban KDRT. Saya menolak mediasi." Ruangan sunyi. Sejak hari itu, aku tidak lagi takut disebut keras. Setelah Bagaskara ditahan dalam perkara pidana dan bukti perceraianku semakin kuat, putusan berjalan cepat. Aku mendapatkan hak atas apartemen, tabungan rahasiaku tetap aman, dan ganti rugi imaterial 150 juta. Setelah apartemen itu dijual, total uang di rekeningku mencapai sekitar 1,2 miliar. Aku sempat kembali ke apartemen Candi Aruna sekali lagi untuk mengambil barang-barang pribadi. Lorongnya masih sama, bau pembersih lantainya masih sama, tapi langkahku berbeda. Di dapur, bekas goresan kuku di pintu bagian dalam masih terlihat samar. Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Dulu di titik itu aku memukul pintu sampai telapak tanganku sakit, berharap seseorang membuka. Tidak ada yang membuka. Hari itu, aku sendiri yang membuka pintu, masuk, lalu keluar lagi dengan membawa map dokumen dan sebuah panci kecil yang dulu kubeli saat baru menikah. Sebelum menutup pintu untuk terakhir kalinya, aku berdiri di ruang tamu yang kosong. Sofa kulit sudah dijual, televisi dicabut, dinding tampak lebih luas. Di tempat itulah Buruk Mini dulu duduk seperti ratu, menyuruhku membuktikan bakti. Di tempat itu juga aku meletakkan 60 nasi bungkus murahan yang menjadi akhir dari kekuasaan mereka. Aku tidak menangis. Aku hanya berkata pelan kepada ruangan itu, "Kamu bukan rumahku lagi." Namun keluarga Bagaskara belum selesai. Suatu sore gerimis, Buruk Mini datang ke apartemen baruku. Rambutnya kusut, bajunya basah, tubuhnya gemetar. Begitu melihatku, ia berlutut dan memeluk kakiku. "Avelia, menantu baikku. Ibu mohon, cabut laporan. Bagaskara masih muda. Kalau masuk penjara, hidupnya hancur." Aku menatapnya lama. "Saat ibu memaksa saya menggugurkan bayi perempuan saya, apakah ibu memikirkan hidup saya hancur? Saat saya menangis di dapur yang dikunci, ibu duduk minum teh dan tertawa.
Sekarang ibu baru mengenal kata kasihan. Buruk Mini menampar wajahnya sendiri, menangis, menyalahkan mulutnya, menyalahkan usia, menyalahkan keadaan. Tapi aku tidak lagi tergerak. Hukum sangat adil, Bu. Kalau anak ibu melanggar hukum, dia harus membayar. Saya tidak akan tanda tangan pencabutan laporan. Aku masuk ke lobi dan membiarkan pintu kaca menutup di belakangku. Tangis Buruk Mini tertinggal di luar bersama hujan. Kukira setelah menang aku akan bahagia. Ternyata beberapa minggu pertama justru paling sunyi. Aku takut masuk dapur. Suara kunci diputar membuatku gemetar. Bau minyak panas membuatku mual. Pernah aku memesan risoles, lalu langsung membuangnya dan menangis di lantai kamar mandi. Tubuhku sudah bebas. Tapi jiwaku masih duduk di dapur gelap itu. Laras datang suatu sore, membuka tirai, dan memelukku. Kamu tidak gila. Kamu sakit. Luka panjang tidak sembuh hanya karena putusan pengadilan. Ia membawaku ke Dokter Ratih, psikolog trauma di Banyumanik. Di ruang praktik yang penuh cahaya, aku pertama kali belajar mengatakan semuanya tanpa merasa harus kuat. Tentang Buruk Mini, tentang aborsi paksa, tentang rasa bersalah karena tidak bisa punya anak, tentang pertanyaan yang terus menghukum diriku sendiri. Apakah aku kurang sabar, kurang baik, kurang menjadi istri? Dokter Ratih memegang tanganku. Dikunci di dapur bukan salahmu. Dipaksa aborsi bukan salahmu. Tidak melahirkan anak laki-laki bukan salahmu. Kamu tidak perlu memaafkan mereka untuk sembuh. Yang perlu kamu lakukan adalah berhenti memakai kejahatan mereka untuk menghukum dirimu sendiri. Kalimat itu menyelamatkanku. Aku mulai ikut kelompok dukungan penyintas KDRT di sebuah rumah tua dekat kota lama. Di sana aku bertemu perempuan-perempuan yang lukanya berbeda, tapi akarnya sama. Disuruh diam demi keluarga, disuruh memaafkan demi nama baik, disuruh bertahan demi anak. Ada dosen yang dipukul suami bergelar doktor. Ada ibu rumah tangga yang diusir karena melahirkan 3 anak perempuan. Ada pegawai bank yang gajinya habis diambil suami dan mertua. Saat aku menceritakan 60 menu, nasi bungkus, dan surat cerai, beberapa dari mereka bertepuk tangan sambil menangis. Aku berkata jujur bahwa aku masih mimpi buruk. Mereka tidak menghakimi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa rusak sendirian. Malam setelah pertemuan itu, aku pulang dan berdiri lama di depan dapur studio baruku. Dapur itu bersih, terang, dan tidak punya kunci di pintunya. Tanganku gemetar saat menyalakan kompor. Aku menumis bawang putih, kangkung, dan daging sapi kecil. Air mataku jatuh ke pipi. Tapi kali ini bukan karena takut. Itu air mata seseorang yang akhirnya mengambil kembali ruang yang pernah menjadi penjaranya. Beberapa bulan kemudian, aku menolak tawaran kembali dari perusahaanku. Aku memakai sebagian uang hasil pembagian harta untuk mendirikan platform bantuan hukum dan pemulihan trauma bagi perempuan, Rumah Surya Perempuan. Laras menangani konsultasi hukum. Dia mengurus konten dan liputan. Dokter Ratih memimpin kelompok pemulihan. Aku mengurus operasional, dana, dan program. Awalnya kantor kami hanya ruko kecil di Jalan Veteran. Pendinginnya sering rusak, dan DM masuk lebih banyak daripada tenaga kami. Netizen konservatif menuduh kami merusak rumah tangga. Program pertama kami sederhana. Kelas 1 jam tentang cara menyimpan bukti tanpa membahayakan diri, sesi tanya-jawab hukum gratis setiap Jumat, dan kelompok pemulihan yang tidak memaksa korban bercerita sebelum siap. Kami juga membuat panduan kecil berjudul Tas Darurat Perempuan, salinan KTP, buku nikah, rekening pribadi, uang tunai, obat, dan nomor darurat. Panduan itu dibagikan ribuan kali. Banyak orang mengejek, bilang kami mengajari istri kabur. Aku menjawab dalam hati, kalau sebuah rumah benar-benar aman, tidak ada perempuan yang perlu diajari kabur dari sana. Suatu malam, setelah acara daring selesai, seorang perempuan muda datang ke kantor membawa bayi. Suaminya memukulnya karena ia melahirkan anak perempuan. Ia duduk di depanku dengan bibir pecah dan berkata, "Saya takut, tapi saya tidak mau anak saya tumbuh melihat ibunya diinjak." Aku memegang tangannya. Di matanya, aku melihat bayiku yang tidak pernah sempat lahir.
Sejak malam itu, aku tahu rumah surya perempuan bukan sekadar pekerjaan baru. Ini adalah cara paling jujur untuk mengubah luka menjadi pelita. Aku sendiri tidak selalu kuat. Ada hari ketika satu pesan korban membuatku kembali gemetar. Karena ceritanya terlalu mirip denganku. Pada hari seperti itu, Dokter Ratih mengingatkanku untuk tidak menjadikan penyelamatan orang lain sebagai cara baru menyakiti diri sendiri. Jadi kami membangun sistem giliran, konseling untuk tim, dan batas jam kerja. Aku belajar bahwa menolong perempuan lain tidak berarti mengorbankan diriku lagi. Kali ini, kebaikan harus punya batas dan tubuhku juga berhak istirahat. Dari sana aku paham, pemulihan bukan garis lurus. Ia seperti memasak dengan api kecil. Pelan, sabar, dan tidak boleh dipaksa matang hanya karena orang lain ingin segera melihat hasilnya. Tapi di antara makian itu, ada pesan yang membuat kami bertahan. Mbak, setelah baca kisahmu, aku berani visum. Mbak, aku akhirnya lapor ke PPA. Mbak, aku baru tahu dipukul suami bukan takdir. Setahun kemudian, rumah surya perempuan pindah ke Gedung Amarta, Semarang. Pengikut kami menembus jutaan. Kami bekerja sama dengan psikolog, advokat, dan komunitas perempuan di berbagai kota. Pada suatu malam, nomor tak dikenal mengirim pesan. Katanya Bagaskara sakit di penjara, Bu Rukmini tidak punya uang obat, dan keluarga meminta pinjaman sebagai sedekah. Aku membaca pesan itu sekali, menyimpannya sebagai bukti pelecehan, lalu memblokir nomornya. Aku berdiri di depan jendela kantorku, melihat lampu Semarang menyala seperti sungai cahaya. Di meja, ada bunga matahari yang kubeli untuk diriku sendiri. Dulu aku pikir tangan perempuan diciptakan untuk memasak, mencuci, dan menghidangkan bakti di depan orang yang merendahkannya. Sekarang aku tahu, tangan yang sama bisa mengetik gugatan, menandatangani kontrak, memeluk perempuan lain yang menangis, dan membuka pintu menuju hidup baru. Namaku Avelia. Aku pernah menjadi menantu penurut yang hampir mati di dapur. Sekarang aku perempuan yang berjalan keluar, membawa kunci hidupku sendiri, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun mengunciku dari luar.